Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, oh, oh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, oh. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia selalu mengerti, Dia selalu peduli segala hal yang kita hadapi, segala hal yang kita alami. Dia memperhatikanmu. Oh, oh, oh. Dia selalu sayang, Dia selalu sayang. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita
percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Salam, welcome home. Saya mengajak Anda semua, mari kita bersatu bersama menjadi pemenang. Pada minggu ini saudara, dan minggu-minggu berikutnya kita akan terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Anda semua saudara untuk terus aktif, beriman. Kita bersama-sama membangun mesbah doa pada hari Rabu pukul 8.30 malam secara Zoom online dan juga live Facebook. Saya mengajak Anda saudara bersama teman-teman dan keluargamu untuk kita berdoa bagi pribadimu, keluarga kita, tanah bangsa ini dan gereja ini. Kemudian kita akan bersama-sama di dalam connect group saudara untuk kita saling membangun, menguatkan di antara sesama setiap hari Jumat pada pukul 8.30 malam. Kemudian pada hari Ahad kita sama-sama beribadah. Ajak teman-temanmu saudara mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan doa pada pukul 10 pagi. Setiap hari Ahad saudara mendengar apa kata firman Tuhan yang profetik bagimu. Kemudian pada sebelah malam, pada pukul 8 malam saudara, kita akan mendengar firman Tuhan daripada teman-temanmu saudara, bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja bagi pribadi kita, gereja ini, bangsa kita, generasi ini. Saya berdoa pada hari ini, semua pribadi kita mengalami kehidupan yang dibangkitkan, dibangunkan oleh kuasa roh dan firman Tuhan. Saya memberkati hidupmu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Haleluya. So sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama berdoa untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, setiap perkara-perkara yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami menghadap, memproklaim ataupun meresponi panggilan-Mu itu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan, untuk memaniskan pendengaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sentiasa bersama-sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
di sini. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. We want to worship You, Lord. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan, di rumah kami Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan, di sekolah kami Tuhan. Akan ada kemenangan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, we worship You, Lord. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia. Ku ingin mengangkat wajah-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Sebelum kita memulakan khotbah kita pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua sebagai keluarga SIBKL Bahasa Malaysia karena turut serta beribadah raya secara online bersama-sama dengan kami pada jam 10 pagi dan juga pada 8 malam ini. Dan sebelum memulakan khotbah pada hari ini, mari saya bawa Anda di dalam doa. Mari kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Walau di dalam masa pandemik ini Tuhan, tetapi Engkau menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan kesehatan selalu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman Tuhan-Mu di dalam pada malam ini Tuhan akan memberikan satu benih yang baru Tuhan kepada anak-anak-Mu di luar sana Tuhan, supaya mereka mengerti akan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan, yaitu membina hubungan bersama Engkau kembali Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, anak-anak-Mu di rumah sana Tuhan meresponi apapun firman-Mu pada malam ini Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. So tema saya pada malam ini adalah Tuhan masih sanggup. Dan kenapa saya memilih tema Tuhan masih sanggup adalah saya diinspirasikan daripada kisah di dalam Lukas 15 ayat yang ke-13 hingga yang ke-32, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita mengupas firman Tuhan ini secara dengan lebih dalam lagi. So firman Tuhan ini yang mengisahkan tentang seorang bapa yang mempunyai 2 anak lelaki. Ya, telah diberikan harta kepada mereka berdua, dan apa yang terjadi, seorang dari anaknya itu selepas dia diberikan harta, dia keluar daripada rumah bapaknya dan memboroskan hartanya dengan berfoya-foya sehingga dia kehilangan semua hartanya dan kembali kepada bapaknya untuk menjadi hamba kepada bapaknya kembali. Apabila dia sudah kekurangan duit, dia sudah merasakan kesusahan itu, kehidupan itu, maka dia sudah merasakan bahwa dia harus kembali kepada bapaknya kembali. Dan tetapi apakah respon bapaknya itu? Bukan dia meresponi dengan menghalau kembali anaknya, tetapi respon bapaknya ialah menerima anaknya dengan hati yang terbuka dan dengan penuh sukacita. Perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan respon Bapa Syurgawi terhadap orang yang berdosa yang sama sekali jauh dari dugaan kita. Tuhan menunjukkan kasih Bapa yang sempurna kepada setiap kita dengan apa yang kita boleh lihat daripada Lukas 15 ayat yang ke-13 hingga ke-32 ini adalah Tuhan Yesus menunjukkan kasih Bapanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, malah dia membawa kita, dia menerima kita kembali seperti seorang anak yang hilang ini. Dia tidak pernah putus asa dengan kita, walau sehingga bagaimana teruknya dosa kita pun dia masih juga bersama-sama dengan kita, sentiasa melihat dan menunggu anaknya untuk pulang kembali. So di dalam kisah anak yang terhilang ini ada 2 poin yang rema yang saya perolehi daripada Tuhan, daripada kisah ini. Dan poin yang pertama adalah Tuhan sanggup karena belas kasihannya. Dan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mari saya ulang ayat yang ini. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. So, apa yang kita lihat di sini? Tuhan sanggup menerima kembali karena belas kasihannya terhadap anak-anaknya. Dia di dalam ayat yang seterusnya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul. Tuhan merangkul. Dia ingin merangkul kita kembali daripada dosa-dosa yang lama itu, supaya kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam sumbernya.
jika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita di dalam Tuhan, kita ada damai yang sejahtera. Dan di dalam ayat ini sebenarnya Tuhan ingin merangkul kita kembali supaya kita berjalan, supaya kita melihat rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, dan mencium Dia. Mencium di dalam ayat yang ke-20 ini, rema yang saya dapat daripada mencium ini, apa yang saya boleh lihat adalah membina hubungan intim bersama kita kembali. Tuhan ingin membina hubungan bersama dengan kita kembali. Dia tidak ingin kita jauh daripadanya, malahan Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin mengenal kita dengan lebih dalam lagi, seperti Dia membina hubungan dengan Daud. Begitu juga Tuhan ingin membina hubungan dengan kita kembali. Dia ingin mencium, yaitu membina hubungan yang intim bersama dengan anak-anaknya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa saat ini message Tuhan kepada kita semua adalah tentang hubungan. Dia ingin membina hubungan dengan kita, dan apabila kita membina hubungan dengan Tuhan, apa yang berlaku? Kita akan menjadi serupa gambaran Tuhan. Dan apabila kita menjadi serupa gambaran dengan Tuhan, kita akan menginspirasikan orang lain untuk membina hubungan dengan Tuhan kembali. Haleluya. Jadi itu adalah poin pertama, yaitu Tuhan sanggup karena belas kasihannya. Dengan belas kasihan Tuhan, Ia ingin merangkul kita kembali. Dengan belas kasihan Dia ingin membina hubungan bersama anak-anaknya kembali. Jadi mari kita meresponi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan seterusnya, poin yang kedua pada hari ini ialah Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu. So di dalam Lukas 15 ayat yang ke-22, mari saya bacakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dari ayat ini saya melihat ada 4 poin yang sangat penting yang Tuhan ingin kita pelajari dan kita renungi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik ini melambangkan kehidupan yang baru. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, apabila kita merespon panggilan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang luar daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Semua perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang najis sebelum ini yang kita lakukan itu kita sudah mulai melupakan, tetapi kita terus hidup di dalam Tuhan, melihat yang ke depan, dan kehidupan baru yang kita lakukan yaitu bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kebesaran Tuhan, bertumbuh di dalam jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan sanggup karena Dia ingin memberikan kehidupan yang baru kepada setiap anak-anaknya supaya kita menjadi serupa gambaran Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua di sini adalah pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin pada jarinya ini boleh dikatakan sebagai kalau kita kawin, kita akan mempunyai cincin, kita akan memakaikan cincin kepada istri kita. Itu sama juga seperti kita memeteraikan bahwa kita dan istri kita itu adalah setubuh. Begitu, kita sudah memeteraikan perjanjian dengan istri kita dan juga Tuhan. Begitu juga dengan di dalam ayat ini. Cincin ini melambangkan perjanjian yang baru dimeteraikan dalam hidup kita. Kita memeteraikan kehidupan kita supaya hidup di dalam Tuhan. Kita tidak ingin hidup sendiri lagi. Kita tidak
mau hidup dengan kedagingan kita sendiri, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup dengan apa yang Dia sudah rancangkan, apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita meresponi setiap panggilan yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ini adalah satu perjanjian yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita, supaya kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita berperang untuk nama Tuhan Yesus. Amin. So, yang ketiga adalah sepatu. Sepatu ini, di dalam ayat ini berkatakan begini, sepatu pada kakinya. Dan apa yang boleh kita lihat daripada ayat ini adalah sepatu melambangkan rancangan-rancangan Tuhan yang baru untuk kerajaannya. Kita berjalan mengikut sepatu Tuhan, yaitu kita berjalan mengikut kairos Tuhan, dan juga kita melihat apa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu yang kita ingin lakukan. Bukan kita pikir bahwa apapun yang kita lakukan dengan pemikiran diri kita sendiri, tetapi kita berjalan mengikut apa yang Tuhan inginkan, mengikut firman-Nya, mengikut penyataan-penyataan Tuhan, dan berjalan dengan sangat luar biasa di dalam perlindungan Tuhan. Ini maksud sepatu ini. Dan saya percaya bahwa kita semua memahami bahwa Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, dan saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sanggup. Dia sanggup hingga Dia bahkan memberikan jubah yang baru, Dia memberikan cincin materai yang hebat, dan juga sepatu yang baru buat kita, supaya kita betul-betul nampak seperti anak raja di depan Tuhan, supaya kita dapat memberikan inspirasi, menjadi contoh yang baik kepada dunia, supaya dunia melihat Tuhan kembali. Haleluya. Dan seterusnya di dalam ayat yang ke-23 ini sebenarnya adalah satu kesimpulan bagi poin di dalam ayat yang ke-22, yaitu di dalam ayat yang ke-23. Mari saya bacakan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dan apa rema yang saya boleh dapat daripada ayat yang ke-23 ini adalah di dalam perkataan anak lembu tambun yang disembelihkan. Dan apabila kita lihat di dalam perkataan anak lembu tambun ini, dalam perkataan Inggrisnya adalah fatted calf. Fatted calf ialah lembu yang penuh dengan lemak. Di dalam Imamat 4 ayat yang ke-8 menuliskan bahwa lemak lembu adalah materi yang dibutuhkan untuk mengampun dosa. Dan di dalam Imamat 4 ayat yang ke-31 menjelaskan bahwa Tuhan disenangkan dengan lemak. Dan di dalam perjanjian lama, imam akan membakar semua lemak dari lembu sebagai bentuk persetujuan terhadap perjanjian yang Tuhan tawarkan. So, maksudnya anak lembu tambun yang ada di dalam ayat 23 ini melambangkan ataupun dimengertikan sebagai perjanjian dengan Tuhan. Tuhan ingin membuat perjanjian dengan kita. Dan seterusnya ayat yang seterusnya adalah yang disembelihkan. Hal yang kedua di dalam ayat yang sembelih ini yang bermaksud dalam bahasa Yunaninya yaitu apokteino, tetapi kalimat pada ayat di atas digunakan adalah tuo di dalam bahasa Yunani, yang berarti mempersembahkan atau mengorbankan. Ini menunjukkan kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah satu perjanjian buat kita supaya kita lahir baru kembali, perjanjian baru yaitu kehidupan baru. Seperti di dalam jubah yang terbaik itu melambangkan kehidupan yang baru itu, kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kehidupan yang baru, kita berjalan di dalam rancangan-rancangan yang baru melalui perjanjian dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Wow, sungguh dahsyat Tuhan Yesus kita. Dan apabila kita melihat dan kita betul-betul memahami rema yang Tuhan ingin sampaikan ini, sebenarnya Tuhan sanggup melakukan perkara ini, sanggup mati di kayu salib buat kita karena kasih.
Tuhan sanggup karena Dia dengan belas kasihannya. Tuhan sanggup karena Dia ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya yang sempurna buat setiap anak-anak-Nya, yaitu kita. Amin. Mari kita meresponi apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum ini kita pikirkan perkara-perkara negatif di dalam gereja. Kita mungkin berpikirkan bahwa kita tidak layak. Siapa yang layak? Tidak ada yang layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Itu yang kita kena ingat. Apabila kita berada di satu community, di dalam gereja atau dimanapun kita berada, kita kena selalu berpikir bahwa kita tidak layak. Tetapi yang melayakkan kita itu adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan membangun, kita akan meresponi setiap rancangan Tuhan di dalam apa yang Dia ingin lakukan dalam bangsamu. Amin. Saya percaya bahwa Anda memahami rema yang Tuhan ingin sampaikan ini, dan ini akan menjadi satu benih buat Anda untuk kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Dan mengapa setelah memberikan jubah terbaik, cincin dan sepatu, Tuhan Yesus menambahkan ayat memberikan lembu tambun kepada si bungsu adalah disebabkan Tuhan Yesus mau kita mengetahui bahwa kita tidak dapat hidup benar, memiliki otoritas atau status sebagai anak kesayangan Bapa di luar Yesus. Tetapi kita akan memperolehi semua perkara itu hanya di dalam Yesus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam sumber Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh membuat apa-apa di luar Tuhan, tetapi kita hanya boleh melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama meresponi Tuhan kembali, karena Tuhan sanggup menebus dosa kita, sanggup melayakkan kita, sanggup melihat kita kembali, merangkul kita kembali, karena Dia sayang. Karena kasih-Nya yang tidak pernah putus, kasih-Nya yang sempurna untuk setiap kita di luar sana. Dan apa kita tunggu lagi? Mari kita melihat Tuhan kembali. Amin. Dan selain daripada itu, kita boleh membaca di dalam Ibrani 10, Tuhan Yesus ingin memberitahu kita bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan sekali untuk selamanya. Dia mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya, maksudnya Dia korbankan dirinya, maka untuk selama-lamanya kita hidup di dalam Dia. Karena itu Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan Yesus tidak pernah mengalah untuk merangkul engkau kembali, merangkul anak-anaknya kembali. Mari kita meresponi apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita pada saat ini juga. Sebagai generasi yang muda, saya percaya bahwa Anda semua memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda. Kita dengan jiwa yang muda ini, dengan usia yang muda ini, dengan tenaga yang banyak ini, saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, supaya kita melihat kembali apa yang baik buat kehidupan kita, apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Dan seterusnya, apabila kita membaca di dalam Lukas 15 ayat 13 hingga 32 ini, kita akan melihat bahwa setelah anak itu kembali dan ayahnya menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, apa yang berlaku? Saudaranya merasa cemburu. Bukan setakat cemburu, tetapi membenci adiknya dan membenci bapaknya, karena dia tidak mendapat perkara yang sama seperti adiknya itu, walaupun dia sudah lama bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi kita lihat apa respon bapaknya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-31 dan 32. Dan ini adalah respon kita sebagai jemaat Tuhan di dalam gereja. Apabila ada orang-orang yang baru, yang bukan baru, tetapi yang datang kembali dan ingin mengenal Tuhan kembali, respon kita adalah ini. Bukan kita membenci mereka, bukan kita menolak mereka, bukan kita menghakimi mereka, menggosipkan mereka, tetapi kita sama-sama bersukacita, menggembira, dan sama-sama menerima mereka kembali dan bertumbuh bersama-sama dengan mereka kembali. Karena semua anak Tuhan itu adalah sama, dan Tuhan mengasihi semua anaknya. Amin. So di dalam Lukas 15 ayat yang ke-31 dan 32, kata ayahnya kepadanya, "Anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Apa respon yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai jemaat Tuhan yang sudah ada di dalam Dia? Yaitu bersuka cita dan bergembira. Bukan kita mau menghakimi, bukan kita ingin menolak mereka karena apa yang perkara-perkara lama yang mereka sudah lakukan, tetapi kita bersuka cita, menerima dengan hati yang terbuka sebagai seorang family yang betul-betul mengasihi mereka. Bukan menolak mereka, meminggirkan mereka, tetapi memberikan mereka semangat kembali, membawa mereka sama-sama belajar untuk membina hubungan, menginspirasikan mereka kembali untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita dan juga Dia. Amin. Ini adalah perkara yang harus kita lakukan kepada anak-anak Tuhan yang lain, kawan-kawan kita, family kita, atau adik-beradik kita yang lain yang belum mengenal Tuhan. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, tanggung jawab itu ada dalam diri kita untuk menginspirasikan orang lain. Bukan hanya memotivasikan, tetapi menginspirasikan mereka. Tunjukkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupanmu. Tunjukkan sikap-sikap positif, sikap-sikap yang baik yang Tuhan sudah ajarkan dari melalui firman Tuhan kepada mereka. Dan saya percaya bahwa kita akan meninggikan nama Tuhan itu bersama-sama kembali. Karena itu kerinduan Tuhan. Dan itu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan yang serupa gambaran Tuhan. Amin. Dan pada hari ini, kesimpulan bagi apa yang saya sudah share kepada Anda semua adalah Tuhan sanggup karena Dia sayang. Tuhan masih sanggup karena Dia mengerti bahwa anak-anaknya ini adalah anak-anak yang sangat berharga buat Dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan mari kita meresponi Tuhan kembali. Tuhan masih sanggup menerima semua anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan selalu menunggu kita untuk melihatnya kembali. Tuhan menunggu kita melihatnya kembali. Wow, coba Anda bayangkan, Tuhan sedang menunggu supaya kita meresponinya kembali. Mari kita meresponi Tuhan dengan kembali melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan merangkul kembali status anak kesayangan Bapa itu. Karena kita disayang Bapa, mari kita melihat rancangan-rancangan Tuhan. Saya menyeru kepada generasi saya dan generasi yang lama juga, mari kita melihat kembali, mari kita meresponi kembali apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, apa rancangan-rancangannya. Mari kita sama-sama berkumpul, we unite, kita bersatu demi nama Tuhan Yesus, melalui tembok doa, melalui Zoom, atau melalui apa-apapun event yang di luar sana yang ada. Kita bersatu, kita menjadi inspirasi kepada dunia ini supaya mereka melihat kembali bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk memanggil kembali anak-anaknya. Amin semua. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda meresponi panggilan Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk memulihkan Anda. Amin. Dan pada hari ini saya ingin mendoakan Anda semua, dimanapun Anda berada. Jika api di dalam diri Anda sudah malam dan tidak besar lagi, mari saya mendorong Anda. Mari angkat tangan engkau ke atas dan satu tangan lagi di dadamu. Mari saya doakan Anda supaya ada kuasa Roh Kudus yang akan membangkitkan apimu kembali, supaya melihat pekerjaan Tuhan kembali. Kembalilah. Itu adalah penyataan Tuhan setiap hari dalam diri saya pada dahulu kala. Apabila saya mengingatkan bahwa saya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan memberi message kepada saya, kembalilah, aku sanggup menerima engkau kembali. Dan saya kembali, bukan hanya kembali, tetapi membuat pekerjaan Tuhan, melihat rancangan-rancangan Tuhan untuk generasi ini. Dan saya mulai merindui melihat generasi ini kembali bangkit seperti Daud
seperti Yosua untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam ini Tuhan, saya percaya Tuhan akan ada satu penerobosan yang berlaku di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, dalam diri anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka melihat kembali, meresponi kembali Tuhan apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, generasi ini Tuhan adalah generasi mereka Tuhan. Biarlah otoritas itu Tuhan berlaku di dalam diri mereka ya Tuhan, supaya mereka lebih bertanggung jawab kepada generasi mereka ya Tuhan, untuk membangun generasi mereka Tuhan di dalam satu tahap untuk membina hubungan dengan Engkau kembali Tuhan. Saya percaya Tuhan, kenapa Engkau memberikan message pada hari ini seperti ini Tuhan, karena Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup untuk menerima setiap anak-anak-Mu Tuhan, walau betapa besar pun dosa yang mereka telah lakukan, betapa banyak pun perkara-perkara najis yang mereka lakukan Tuhan, tetapi Engkau masih sanggup. Engkau masih sanggup untuk menerima mereka kembali Tuhan. Tuhan, pada malam ini Tuhan, sebagai wakil generasi ini Tuhan, kami meresponi panggilan Engkau Tuhan. Kami meresponi apapun yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang selalu memberikan berkat, selalu memberikan berkat-berkat yang kelimpahan, dan kasih-Mu yang sempurna selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam semuanya. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Inilah waktunya Allah memanggil Anda dengan saya saudara, untuk kita terus bergerak di dalam doa. Karena di dalam doa ada kuasa Tuhan. Pada waktu ini kita membangun tembok doa bagi bangsa kita, negara ini, dimanapun kita berada pada saat ini saudara. Tuhan mau Anda dengan saya membangun tembok doa, membangun teman-teman kita, keluarga kita. Semua orang yang berada di sekitar kita pada saat ini memerlukan doa. Pada hari ini saya mau mendoakan bagi setiap pribadi kita. Kita membangun mesbah doa, kita membangun tembok doa untuk melindungi setiap pribadi kita, keluarga, gereja, dan seluruh bangsa ini saudara, di dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, mari angkat tanganmu, mari kita berdoa bersama-sama. Saya melepaskan berkat ini bagimu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya berdoa pada saat ini sesuai dengan firman yang disampaikan pada hari ini. Saya membangun mesbah doa di setiap rumah-rumah, keluarga, gerejamu pada saat ini, dimanapun kami berada. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, firman-Mu, roh-Mu meneguhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, membangun hidup mereka di dalam doa yang berkuasa, di dalam doa yang memberikan kemenangan, di dalam doa yang memberikan perhubungan, membawa kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan turun dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya membangun tembok doa bagi gerejamu, anak-anakmu, bangsa kami, tanah kami pada saat ini dilindungi oleh kuasa Tuhan dengan tembok yang berapi daripada Allah. Dalam nama Yesus saya berdoa, semua yang sakit mengalami kesembuhan, semua yang mengalami masalah dilepaskan, semua yang mengalami kekurangan pada saat ini dicukupkan di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami bersepakat, kami melenyapkan semua kuasa-kuasa kematian, serangan daripada COVID-19 ini dipatahkan, dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Saya istiharkan Tuhan, terjadi kesembuhan bagi yang sakit, terjadi pemulihan semua anak-anak-Mu yang berada di hospital pada saat ini. Engkau pegang mereka, Engkau pagari mereka Tuhan. Dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa bagi semua frontliners. Pada saat ini Tuhan, kekuatan daripada Allah menyertai mereka. Semua perlengkapan hospital yang ada di seluruh negara ini Tuhan dilengkapi sepenuhnya pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya khusus berdoa untuk negeri Sabah.
semua serangan daripada COVID-19 ini diberhentikan di dalam nama Yesus. Semua yang mengalami sakit penyakit ini pada saat ini, saya istiharkan semua kuasa daripada COVID-19 ini dilenyapkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Saya istiharkan pada saat ini, oh kuasa-Mu Tuhan berkuasa atas tanah kami di Sabah pada saat ini. Perlindungan-Mu menyertai. Pada saat ini saya memberkati anak-anak-Mu yang tidak ada pekerjaan. Di dalam nama Yesus, mereka mengalami pekerjaan daripada Tuhan. Mereka mendapat lawatan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, perkenanan daripada Allah menyertai mereka. Dalam nama Yesus, saya memberkati anak-anak-Mu, keluarga-keluarga, setiap pribadi-Mu pada saat ini Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, pengharapan daripada Allah menyertai setiap pribadi kami. Roh kami dibangunkan, iman kami dibangkitkan pada saat ini. Dimanapun kami berada, diberkatilah Engkau di kota-kota, diberkatilah Engkau di desa-desa. Kuasa Tuhan, kemurahan daripada Allah, perlindungan daripada Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya melepaskan berkat ini pada saat ini. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tak ada gunung yang terlalu besar, tak ada badai yang terlalu kuat, yang tak bisa kau hentikan, yang tak bisa kau redakan. Tak ada sesuatu yang dapat hentikan, tak ada sesuatu yang dapat halangi kau untuk menjamah hidupku, memulihkanku. Kau terus bekerja, kau terus bekerja. Oh, tak ada yang bisa menghentikan, tak ada yang bisa menghentikan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Tak ada yang mampu untuk menjauhkanku, tak ada yang mampu untuk menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Tak ada gunung yang terlalu besar, tak ada badai yang terlalu kuat untuk kau hentikan. Yes, untuk kau hentikan. Segala sesuatu datang dari-Mu, segala sesuatu seizin Engkau, dan Kau mampu merubahnya jadi kebaikan-Mu.